Halo teman-teman, kembali lagi di ngobrolin tentang masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu buku yang recommended yang teman-teman bisa baca, Nasihat Diri. Wah, ini berkaitan dengan 70 kebiasaan sederhana untuk hidup produktif. Dan kali ini juga menarik Kak Eli, karena obrolan kita terkait dengan instant gratification. Wah, apa tuh ya? Jadi sederhananya gini, kenapa sih kita itu sering banget makan mie instan? Enggak ya. Kenapa kita tuh sering banget merasa bawaannya pengen kerja dikit, pokoknya pengen cepet-cepet sukses gitu kayaknya. Yeah. Atau misal contohnya kalau kita di public speaking ya, baru belajar sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba pengen langsung jadi gitu. Nah, ada nggak sih Kylie pembahasan atau mungkin masalah dalam kehidupan Gen Z terutamanya terkait dengan instant gratifikasi ini Kak Eli? Jadi langsung aja kita akan ngobrol dengan Kak Eli di ngobrolin tentang masa depan. Oke, Kak Eli, lanjut ya teman-teman, kita lanjut. Berbicara tentang instant gratifikasi atau kita sering banget semuanya itu serba instan. Iya, mulai dari makan mie instan, mungkin junk food dan sebagainya. Tapi yang mau dibahas karena ini berkaitan dengan mental, Kak Eli, kesehatan mental. Kenapa sih kita gitu ya? Kalau saya sih enggak sih ya. Buat kita para Gen Z itu sering banget pengennya semuanya serba cepat. Oke. Itu kenapa Kak Eli? Nah, ya ini menarik ya sebenarnya berbicara tentang segala sesuatu yang ingin serba instan. Di bahasan kita sebelumnya kali di video kita sebelumnya kita sudah bahas tujuan hidup, kita sudah manajemen stres, dan hari ini kita membahas tentang yang segala sesuatunya ingin serba instan. Dan kenapa kok yang dibahas adalah millennials ya, karena memang hari ini millennials dan zillennials yang banyak hidup di muka bumi ini, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bisa generasi millennials dan zillennials itu banyak yang ingin segala sesuatunya serba instan? Balik lagi, karena memang kondisi hari ini dunia itu segala sesuatunya serba cepat. Serba cepat, informasi cepat, makanan cepat gitu ya. Dan kita sebagai millennials dan zillennials berharap yang kita lakukan juga ingin cepat selesai, ingin cepat sampai gitu. Padahal proses itu adalah bagian dari hal yang perlu kita lakukan secara bertahap. Nah, yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita sadari pertama kali saat kita ingin mencapai sebuah tujuan atau ingin mencapai sebuah pencapaian, kita sadari dulu bahwa itu terjadi ketika kita sudah melalui sebuah proses. Ntar gak pusing ini. Bahasnya dalam banget ya, terkait dengan kenapa kita tuh sering banget pengen yang instan tapi berbicaranya tentang proses. So, saya pernah dengar kalimat bijak Eli, bahwasanya hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Nah, kalau dari sini Kak Eli, kalau sekiranya kita tuh yang kerjanya sering cepet, pengennya pokoknya cepet selesai lah gitu. Kira-kira hasilnya gimana nanti Kak Eli? Boleh pengen cepet, tapi juga kita harus tadi mementingkan kualitasnya seperti apa. Maka dari yang kita ingin lakukan, kita harus buat perencanaan. Dari sekian banyak aktivitas, dari sekian banyak yang kita inginkan. Terkadang kita sudah pengennya serba instan, terus semua pengen dicapai. Bisa nggak? Iya bisa aja, tergantung bagaimana kapasitas diri kita. Tapi kalau kapasitasnya belum memungkinkan, maka dari sekian banyak itu kita buat skala prioritas Kak. Pengen A, pengen B, pengen C. Jangan-jangan yang C ini yang diinginkan lebih awal, maka C yang difokuskan. Kalau C sudah selesai, baru yang lainnya. Nah, yang akhirnya membuat kita stres, ingin serba instan tadi, karena semuanya pengen dicapai secepatnya. Iya sih. Bener ya? Iya. Dan millennials tuh begitu gitu. Dan kita harus menyadari dari sekian banyak itu kita harus buat skala prioritasnya yang mana dulu. Misal, contoh Kak Oli pengen apa Kak? Yang ingin dicapai secepatnya. Pengen nikah sih. Pengen nikah. Apa lagi? Pengen nikah, pengen S2. S2 apa lagi? Pengen bangun rumah. Nah, pertanyaannya adalah dari 3 hal ini bisa nggak dilakukan secara bersamaan? Bisa sih, tapi kayaknya nggak mungkin. Bisa. Dan kayaknya nggak mungkin deh. Karena apa? Karena energinya akan makin besar yang kita berikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari 3 hal ini mana yang ingin diutamakan? Yang diutamakan
lulus S2 lagi. Mau S2 dulu kan? Bukan nikah dulu. Iya, itu proses lah. Nah, kalau misalkan oke S2 dulu gitu ya, kan akhirnya di pikiran kita terprogram arahnya akan S2 dulu. Walaupun barangkali dalam proses kita S2 kita menemukan jodoh. Nah, itu kan bisa jadi begitu. Nah, kan harus difokuskan dulu prioritasnya yang mana. Dengan kita menentukan prioritas yang mana, kita akan tahu langkah atau step by stepnya kita akan ngapain. Dan kita akan tahu kan Nurhalik ya, S2 kan akhirnya muncul lagi biayanya, jurusannya apa. Akhirnya kan ketemu kita harus ngapain dulu di awal. Baca bukunya apa, belajarnya apa, seminarnya apa gitu ya. Yang akhirnya membutuhkan skill. Nah, sama S2 gitu juga. Akhirnya tahu step by stepnya ngapain. Nah, kadang kita udah pengen S2, pengen yang lainnya, terus kita nggak tahu step by stepnya ngapain. Ya akhirnya buat kita jadi stres kan. Hai, jodoh saya gimana? Enggak ya teman-teman. Tadi berkaitan dengan instan lagi Kak Eli. Saya mau ngomong apa tadi ya? Lupa saya. Gara-gara ngomong jodoh sih. Gini Kak Eli. Ya. Kan kita kan serba instan ya. Pengen serba instan tuh karena memang iya kita pengen cepet gitu loh. Karena kalau bahasa kita kemarin di konten kemarin kan berkaitan dengan mudian. Kita tuh sering mudi. Kalau emang lagi malas ya malas banget. Tapi kalau pas lagi pengen banget ya pokoknya gimana caranya biar cepet gitu. Mungkin Kak Eli ya sering dengar kalimat anak-anak mahasiswa itu kejar kebut semalam. Nah, jadi misalnya dikasih tugas sama dosennya 1 pekan gitu kan, tapi ngerjainnya di deadline 5 jam sebelum dikumpulkan. Nah, ada nggak sih Kak Eli hal itu menjadi apa ya permasalahan yang tadi? Kenapa kita itu sering pengen cepet-cepet suksesnya tadi? Nah iya benar, itu jadi hal yang masalah juga buat kita semua sebagai generasi milenial. Apalagi ya tadi, pola-pola itu sudah dilakukan, hari ini sudah ada gitu ya. Kejar semalam gitu ya, besok UAS belajarnya hari ini. Jangan kan hari ini, ada yang copy paste, cuman ChatGPT. ChatGPT Anda yang suka ChatGPT, hati-hati Anda. Gitu ya. Ada yang copy paste, ada yang cuma dimodifikasi saja tulisannya, ganti dan segala macamnya. Nah, itu kan pola-pola yang kemudian akhirnya membuat kita tuh tersetting untuk segalanya serba instan. Kenapa? Besok kita berpikir, udahlah santai aja, nanti juga selesai. Nanti juga selesainya itu pertanyaannya apa? Apakah dipersiapkan atau copy paste doang? Boleh nggak copy paste? Iya, boleh aja. Kalau kita dalamnya ada pembelajaran, bukan hanya ngopi dan paste doang, tapi juga kita tahu isinya itu apa. Nah, itu jadi masalah kalau kita nggak tahu isinya dan kita hanya pada akhirnya apa? Pada akhirnya ada ya wes yang penting beres. Nah, pertanyaannya adalah S2-nya yang penting beres atau gimana? Iya juga ya. Jadi gimana Kak Eli? Ya tadi, maka yang bisa dilakukan oleh kita semua dan ya saya juga belajar di proses itu Kak Olik untuk kemudian ya step by step, langkah demi langkahnya ngapain. Memang kadang saya juga ya ingin cepat sampai, tapi kan kita ngukur kondisi kita gimana, energi kita gimana, ilmu kita gimana, kapasitas diri kita gimana. Kalau kemudian kapasitasnya kita hari ini belum bisa sampai ke titik itu, berarti kan koreksinya kita ningkatin kapasitas dulu. Baca bukunya lebih banyak, ikut seminarnya lebih banyak, ikut workshopnya lebih banyak, ngobrol dengan expert lebih banyak kan gitu. Akhirnya muncul yang seperti itu, yang akhirnya barangkali dengan hal itu yang bisa dilakukan, kita itu bisa mempercepat tuh proses itu. Lah kita belum melakukan itu semua, terus tadi contoh lah bisnis online baru update sekali gitu ya, terus pengen langsung laris. Oh ya laris pertama, karena pertama pasti akan naik, tapi selanjutnya kan akan menurun kalau kita kemudian nggak punya kapasitas diri. Nah di situ kan akhirnya kita butuh belajar, butuh ilmu untuk meningkatkan kapasitas diri kita biar tujuan arahnya yang kita inginkan itu sampai dan nggak ingin serba instan. Oke, berarti kuncinya adalah tetap di perencanaan ya Kelly ya. Perencanaan dan juga tadi semuanya tuh iya bisa cepet tapi hasilnya mungkin ya nggak akan secepat apa yang teman-teman harapkan gitu. So terima kasih banget Kelly, pembahasannya sangat menarik tentang kenapa kita itu sering instant gratifikasi gitu ya. Oh ini bahasanya agak tinggi juga ini tim kreator ini ngasih informasinya. Tapi intinya teman-teman, buat teman-teman yang sedang berproses, yuk
nikmati prosesnya ya. Jangan buru-buru. Kalau teman-teman pengen mendapatkan sesuatu yang besar, yang tinggi gitu ya, maka ya harus diimbangi dengan kapasitas diri, waktu yang cukup, badan yang sehat, dan tentunya nggak baperan. Seperti yang kemarin kita bahas tentang kebaperan kayak ini ya. Oke, demikian tentang instan gratifikasi di konten ngobrol di masa depan. Insya Allah kita akan sharing lagi terkait dengan tema-tema yang lain, tentunya buat menyiapkan diri di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.